Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kemal Pasha dengan NPM 2110000351. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang dibagikan oleh Bu Hesti pada ujian akhir semester pada mata kuliah Pengadilan HAM Internasional. Yang pertama ada kejahatan internasional, sebuah analisis akademik, yaitu mengkaji pola dan unsur-unsur berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Lalu selanjutnya gambaran umum pola konsisten kejahatan internasional dari Rwanda hingga Gaza, pola pelanggaran hukum internasional yang berulang. Yang pertama ada Statuta Roma tahun 1998, dasar hukum internasional. Lalu yang kedua ada unsur kejahatan, Actus Reus dan Mens Rea. Lalu yang ketiga ada konflik kontemporer, yaitu seperti Ukraina dan Gaza. Nah, lalu selanjutnya ada unsur objektif, Actus Reus, tindakan-tindakan nyata yang memenuhi definisi kejahatan internasional seperti pembunuhan massal, pemusnahan, deportasi paksa, dan penyiksaan. Actus Reus atau pelanggaran kemanusiaan, selain tindakan pembunuhan massal, kejahatan internasional juga mencakup seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, lalu serangan terhadap penduduk sipil, dan penargetan objek sipil. Nah, lalu selanjutnya ada unsur subjektif mens rea, yaitu niat dan pemahaman dibalik tindakan kejahatan, yaitu seperti kebijakan negara, arahan dari level tertinggi, lalu ada perintah komando militer, rantai komando yang terlibat, lalu ada propaganda kebencian memicu diskriminasi dan kekerasan, lalu ada pola sistematis, tindakan yang berulang dan terorganisir. Nah, lalu selanjutnya ada dolus spesialis, yaitu niat genosida, niat khusus untuk menghancurkan kelompok tertentu, seperti Holocaust, yaitu contohnya seperti pembunuhan massal Yahudi Eropa. Lalu ada Rwanda, seperti pembantaian suku Tutsi. Lalu ada Srebrenica, yaitu seperti pembunuhan pria dan anak laki-laki Bosnia. Dan yang terakhir ada Darfur, yaitu etnis cleansing di Sudan. Nah, selanjutnya konteks dan klasifikasi kejahatan, yaitu setiap kejahatan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu serangan meluas atau sistematis terhadap sipil, yang sebagaimana diatur di dalam pasal 7. Lalu ada kejahatan agresi, yaitu penggunaan kekuatan militer ilegal. Lalu ada kejahatan perang, pelanggaran dalam konflik bersenjata yang diatur di dalam pasal 8. Dan yang terakhir ada genosida, yaitu niat hancurkan kelompok tertentu. Nah, lalu apa sih tantangan penegakan hukumnya? Kendala dalam mewujudkan keadilan internasional ada di yurisdiksi ICC, yaitu pembatasan dan jangkauan, lalu kepentingan politik global, intervensi, dan resistensi negara. Dan yang terakhir ada kesulitan penangkapan pelaku berpangkat tinggi. Itu merupakan tantangan-tantangan penegakan hukumnya. Nah, lalu selanjutnya ada relevansi Statuta Roma, instrumen kunci dalam pertanggungjawaban pidana internasional. Yang pertama ada dasar hukum, kerangka kerja untuk penuntutan. Lalu yang kedua ada pertanggungjawaban, memastikan pelaku diadili. Lalu yang ketiga ada perlindungan HAM, melindungi korban dan mencegah kekejaman. Nah, lalu pada intinya harus membangun masa depan yang adil gitu, upaya untuk berkelanjutan mendapatkan keadilan dan perdamaian secara global, meskipun tantangan dan komitmen terhadap Statuta Roma tetap esensial. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.